Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dawil qudwati wa anjumil a'lam. Amma ba'du. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali di program Rubaiyat bagian ketiga. Di sini seperti biasanya kita akan melakukan 4M, membaca, menterjemah, menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir singkat. Kita langsung memasuki M yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Dan kita mulai dari makro pertama dari surat Al-Baqarah ayat 6 hingga ayat 8. Halamannya 3a. Kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya M kedua, yaitu menterjemah lafziyah makra pertama dan terjemahannya ditulis dalam tulisan Arab Tegon. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah yang kita terjemahkan. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, ar-Rahman yang maha pemurah, ar-Rahim yang maha pengasih. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka, am lam tunzirhum, ataukah engkau tidak memperingatkan mereka, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan ada pada penglihatan mereka, ghisyawatun, penutup, walahum, dan untuk mereka, adzabun, siksaan, azimun, yang berat. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia, man yaqulu, orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, wa ma hum, dan tidaklah mereka, bimu'minina, benar-benar beriman. M yang ketiga, yaitu menghafal Al-Quran. Dan jangan lupa dalam kaidah tikrar rubaiyat, menghafal Al-Quran melalui 4 proses. Yang pertama adalah menghafal dengan melibatkan 4 organ tubuh kita. Mata melihat, jari menunjuk, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan. Proses kedua adalah membaca secara berulang-ulang, 20 hingga 60 kali. Yang ketiga, mengetahui makna lafziyahnya. Yang keempat adalah memahami tafsirnya. Sekarang kita mulai M yang ketiga, yakni menghafal dengan proses seperti tadi. Kita baca 4 kali saja.
saja di sini dari setiap ayat yang kita hafalkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Kita ulangi dari ayat 6 hingga ayat 8 sekaligus. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Setelah kita menghafalkannya, kita memahaminya dengan tarjamah ma'ani sebagai berikut. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan? Mereka tetap tidak akan beriman.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan pada penglihatan mereka pun ada penutupnya. Walahum azabun azim. Dan untuk mereka azab atau siksaan yang berat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. M yang keempat, yakni memahami tafsir singkat berdasarkan 3 kitab tafsir, yakni tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di, dan tafsir Al-Wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wal kufru huwal juhud. Kufur itu adalah pembangkangan atau penolakan. Wa asluhu minal kufri, dan asal dari makna kufur itu wahwa as-satru, ia adalah menutup. Wa minhu summiya al-lailu kafiran. Dari itulah malam itu disebut kafir. Kenapa? Li'annahu yasturul asya'a bidzulmatihi. Karena malam itu menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Wa summiya zurra'u kafiran. Dan begitu juga petani disebut kafir. Kenapa? Li'annahu yasurul habba bitturab. Karena petani menutup biji-bijian atau benih biturabi dengan tanah. Wal kafiru yasturu al haqqa bijuhudihi. Dan orang kafir itu menutup kebenaran dengan kesombongan atau dengan pembangkangannya. Wal kufru ala arba'ati anha. Dan kufur itu terdiri atas 4 macam. Kufru ingkarin, yang pertama disebut kufur ingkar. Wa kufru juhud, wa kufru inad. Yang keempat, wa kufru nifaq, kufurnya orang munafik. Pengertiannya adalah fakufrul ingkar, maka kufur ingkar itu yakni kufur karena ketidaktahuan. Alla ya'rifallaha aslan, yaitu karena dia tidak mengenal Allah sama sekali. Aslan, sama sekali. Wala ya'tarifa bihi, dan tidak mengakui adanya Allah. Wa kufrul juhud, dan kufur karena kesombongan dan pembangkangan. Wa ayya'rifallaha ta'ala biqalbihi, yaitu dia mengenal Allah dengan hatinya. Wala yuqirru bilisanihi, namun tidak mengakui secara lisannya. Kakufri iblis wa kufrul yahud, seperti kufurnya iblis dan kufurnya kaum Yahudi. Bagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Orang-orang Yahudi itu ketika datang kepada mereka apa yang mereka telah kenal, yakni dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sebelumnya mereka hafal dan kenal, tapi ketika yang datang itu bukan dari golongan mereka, tapi dari bangsa Arab, kafaru bihi, mereka sombong dan membangkang untuk menerima kebenarannya. Wa kufrul inad, yang ketiga adalah kufur karena keengganan atau ketidakmahuan menerima atau melakukannya. Wa ayya'rifallaha biqalbihi, yaitu dia mengenal Allah dengan hatinya. Wa ya'tarifu bilisanihi, dan mau mengakui secara lisan. Wala yadinu bihi, namun tidak mau mengikuti agamanya. Kakufri Abi Talibin, seperti kufurnya Abu Talib. Haitsu yaqulu, ya, di mana beliau mengatakan walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Beliau menyatakan bahwa aku telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agamanya manusia. Laulal malamata au hadara masabbatin, seandainya bukan karena takut dicela dan dicemooh
oleh kaumku, lawajadtani samhan bidzalika mubinan. Niscaya engkau akan mendapatiku bersedia menerimanya secara terang-terangan. Wa amma kufrun nifaq, dan adapun kufurnya orang munafik itu adalah fahuwa ayyuqirra bil lisani, yaitu orang yang mengakui secara lisan, wala ya'taqida bil qalbi, namun tidak meyakininya dengan hati. Wa jami'u hadhil anwa', dan seluruh macam-macam kufur ini, sawaun fi anna man laqiyallaha ta'ala biwahidin minha, sama saja dalam hal ketika nanti berjumpa Allah hanya dengan salah satu dari sifat kufur ini, la yaghfiru lahu, Allah tidak akan mengampuninya. Demikian menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Wal muradu billadzina kafaru fil ayah, yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir di dalam ayat ini adalah ta'ifatun muayyanah, sekelompok tertentu, sommat adzanuha anil haq, yang telah peka telinganya terhadap kebenaran, inadan wa hasadan, karena keengganan atau ketidakmauan menerima kebenaran, wa hasadan, dan karena kedengkiannya. Walaisa umumal kafirin, dan bukan keseluruhan secara umum orang-orang kafir. Li'anna minhum man dakhala fil islami ba'da nuzuli hadhil ayah. Karena di antara mereka ada orang yang tetap masuk Islam setelah turunnya ayat ini. Berarti yang dimaksud bukan seluruh orang kafir, tetapi segolongan tertentu saja. Demikian menurut tafsir Al-Wasit. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wal makna, dan yang dimaksud dengan lafadz ataupun ayat tersebut, innal ladzina kafaru, ya, sama saja atas mereka itu apakah engkau memperingatkan mereka wahai Muhammad atau tidak kau peringatkan mereka, mereka tetap tidak beriman. Wal makna, atau maknanya, innal ladzina kafaru birisalatika ya Muhammadu, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menolak risalahmu itu wahai Muhammad, mustawin, sama saja, indahum, di sisi mereka, indzaruka wa adamu, apakah kamu memperingatkan atau tidak, fahum la yu'minuna bil haq, mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Wala yastajibuna lida'il huda, tidak akan merespon ajakan penyeru kepada petunjuk. Lisu isti'dadihim, karena buruknya kesiapan mereka untuk menerima kebenaran. Wa fasadi fitrihim, karena rusaknya fitrah mereka. Demikian menurut tafsir Al-Wasit. Walam yaqul subhanahu wa ta'ala sawa'un 'alaika anzartahum am lam tunzirhum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan dalam firman-Nya dengan redaksi 'alaika, tetapi 'alaihim. Kenapa? Li'annahu bin nisbati lahu sallallahu alaihi wasallam la yastawil amran. Karena bagi Nabi dua hal itu tidak sama. Idhuwa fi halati indharihi lahum musabun wa ma'jurun. Ya, karena dalam keadaan beliau memberi peringatan kepada mereka, maka Nabi akan mendapatkan pahala. Amma fi halati adami indharihi, tapi kalau tidak mengingatkan, fahuwa mu'akhadun minallah, maka dia dinilai bersalah di sisi Allah. Kenapa? Li'annahu mukallafun bitablighi ma unzila ilaihi mir rabbih. Karena beliau diberi tugas, taklif, diberi beban untuk menyampaikan apa saja yang diturunkan kepada beliau dari Allah. Wal hikmatu fil ikhbari bi adami imani hadhihi ta'ifatil muayyanati minal kufar. Hikmah dalam hal diberitakannya ada segolongan tertentu dari orang-orang kafir yang tidak beriman. Tujuannya adalah tasliyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghibur hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membesarkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta la yakuna fi sadrihi harajun min tamarrudihim wa adami imanihim, ya, sehingga tidak menjadi beban berat, ya, di dalam hati Nabi Muhammad, supaya tidak sedih beliau karena penolakan mereka.
ba'da an qama biwajibi da'watihim, setelah beliau melaksanakan kewajiban berdakwah kepada mereka. Wa fi dzalika tadhkiratun likulli da'in muslih, dan dalam hal itu juga sebagai peringatan atau sebagai pelajaran bagi setiap dai, penyeru kebaikan, dan muslihin, dan pelaku perbaikan di masyarakat. Bi alla yahtariqa qalbuhu asafan ala qaumin a'radu, supaya tidak terbakar hatinya karena sedih terhadap kaum yang menolak an sulukis siratil mustaqim, untuk mengikuti dan menempuh jalan yang lurus. Ba'da an da'ahum ilaihi, setelah mereka diseru untuk menempuhnya. Wa badli qusara juhdihi fi tabsirihim wa irsyadihim, dan setelah mencurahkan segala upaya fi tabsirihim, memberikan pencerahan kepada mereka, wa irsyadihim, dan memberikan bimbingan kepada mereka. Demikian menurut Al-Wasit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Allah telah menutup rapat atas hati mereka dan pendengaran mereka, dan ada pada penglihatan mereka suatu tutup, dan bagi mereka siksaan yang berat. Tsumma dzakara al-mawani'a al-mani'ah. Kemudian Allah menyebut faktor-faktor yang menghalangi mereka minal imani, dari beriman. Faqala, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup rapat atas hati, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Ay taba'a 'alaiha bitabi'in, Allah telah mengunci, menyentempel atas hati mereka dengan sebuah tutup atau stempel. La yadkhuluha al-iman, yang tidak bisa dimasuki oleh iman. Wa la yanfadhu fiha, dan tidak ditembus olehnya. Fala ya'unu ma yanfa'uhum, maka tidak bisa membantu apa yang membawa manfaat kepada mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan mereka tidak mendengar apa yang membawa faedah kepada mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan juga ada pada penglihatan mereka sebuah tutup. Ghishaun wa ghitaun wa akinnah, penutup tamna'uha 'anin nazar, yang menghalanginya dari memperhatikan atau melihat alladzi yanfa'uhum, apa yang membawa manfaat kepada mereka. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khair, dan ini jalan untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan, yakni 3 organ yang disebut tadi, hati, pendengaran, dan penglihatan, itu adalah turuqul ilmi wal khair, jalan mendapatkan ilmu dan kebaikan. Qad suddat alihim, semuanya telah ditutup terhadap mereka. Fala matma'a fihim, maka tiada yang bisa diharapkan dalam diri mereka. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan pada diri mereka. Wa innama muni'u dzalik, dan sesungguhnya mereka itu terhalang terhadap hal itu. Wasuddat anhum abwabul iman, tertutuplah dari diri mereka pintu-pintu beriman. Bisa babi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim. Allah tidak serta-merta menutup 3 jalan ilmu dan kebaikan tadi, namun dinyatakan bisa babi kufrihim, ya, karena sebab kekafiran mereka. Wa juhudihim, dan penolakan mereka. Wa mu'anadatihim, dan karena kesombongan, ketidakmahuan mereka untuk menerima kebenaran. Ba'dama tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran itu nyata kepada mereka, justru mereka enggan menerimanya. Maka Allah kemudian menutup 3 jalan ilmu dan kebaikan tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami membalikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mata mereka seperti mereka tidak beriman kepadanya pada awal kalinya. Wa hadza iqabun ajilun, dan ini sebenarnya sebagai azab ataupun siksaan di dunia. Umma dzakaral iqabal ajilah, kemudian Allah menyebut siksaan yang kemudian, yakni di akhirat nanti. Faqala walahum adzabun adzim,
Maka Allah berfirman, dan untuk mereka siksaan yang berat. Wa huwa adzabun nar, dan itu adalah siksaan api neraka. Wa sukhtul jabbar, dan kemurkaan Allah, Tuhan yang maha perkasa, al-mustamirrud daim, yang berlangsung terus-menerus dan selama-lamanya. Demikian menurut As-Sa'di. Wa qauluhu ta'ala fi sya'nil munafiqin, dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi, dengan menggunakan redaksi lafadz wa minan nasi mujarradan iyahu min wasfil imani wa wasfil kufri, dengan tanpa menggunakan sifat iman ataupun sifat kufur. Disebut hanya dengan di antara manusia. Kenapa? Li'annahum lam yakunu bihasbi zahiril amri ma'al kafirin. Karena orang munafik itu secara zahirnya tidaklah bersama orang-orang kafir. Wala bihasbi batinihi ma'al mu'minin. Dan secara batinnya juga tidak bersama orang-orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, yaqulu amanna, dengan redaksi yaqulu, berkata. Liyufida annahu mujarradu qaulin bil lisan, untuk mengindikasikan atau menunjukkan bahwa dia, orang munafik itu, hanya sekedar berkata secara lisan. La athara lahu fil qulub, tidak ada kesannya di dalam hati. Wa innamahum yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, dan mereka hanyalah berkata-kata dengan mulut mereka apa yang tidak diyakini di dalam hati mereka. Waqad kadzdzabahumullahu, oleh karena itu Allah membuka kebohongan mereka itu fi da'wahum al-iman, di dalam klaim keimanan mereka. Faqala wa ma hum bimu'minin, maka Allah berfirman, dan tidaklah mereka itu benar-benar beriman. Raddun limadda'uhu minal iman, yang menolak apa yang mereka klaim sebagai beriman. Wa nafyun lahu ala ablaghi wajhin, dan menafikan akan klaim itu dengan bentuk yang sangat mendalam. Irja'an nafyu mu'akkadan bil ba'i fi qawlihi ta'ala bimu'minin, karena Allah menghadirkan penafian dengan dikuatkan dengan huruf ba, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu benar-benar beriman. Tsumma innal jumlata nafat anhumul imana ala sabilil itlaq. Kemudian kalimat sempurna ini menafikan atau menolak klaim mereka itu, ya, anhumul iman, menafikan keimanan dari mereka, ala sabilil itlaq, secara mutlak. Artinya apa? Fahum laisu bimu'minin, maka mereka itu bukanlah benar-benar sebagai orang yang beriman. La billahi, tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhiri, tidak pula beriman dengan hari akhir, wala bi kutubillahi, dan tidak pula beriman dengan kitab-kitab Allah, wala bi rusulihi, dan tidak dengan rasul-rasulnya, wala bi malaikatihi, dan tidak pula beriman dengan para malaikat-malaikat Allah. Demikian menurut Al-Wasit. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Demikian program pelajaran, program Rubaiyat bagian ketiga. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dalam program selanjutnya. Wa nas'alullahal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.